Sampai jadi ada kepala TK misalnya, ya kudu tenanan, ngurusinnya kudu tenanan. Jadi ada kepala sekolah, kepala SD, SMP, SMA, aliyah, sanawiyah, opoi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya ini kan banyak igabah ya, igabah. Saya berkali-kali sampaikan ya, sekolah Muhammadiyah itu gak maju. Ya, ora usah ditulis Aisyah untuk Muhammadiyah. Isi sini. Perkenalkan, kami dari Nasyiatul Aisyah yang akan saya pribadi akan menjadi fasilitator untuk materi yang akan disampaikan pada sore hari ini, yakni tentang risalah Islam berkemajuan dalam implementasi perempuan yang profetik. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina, karena kemarin Bu Rukmini telah berpesan bahwa dibagi 4 kelompok dan nanti materinya nanti akan saya sampaikan, karena ini kemarin disampaikannya tidak baik tertulis ya. Jadi nanti monggo nanti dicatat mawon. Jadi nanti saya dikte apa yang harus didiskusikan nanti. Kelompok yang pertama, apakah sudah ditentukan? Oh ya, kita bagi mawon ya. Dari kiri saya, mohon izin Ibu, di meja yang ke 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 3, dan yang selanjutnya kelompok 4. G, begitu G? G. Proyeknya nanti dipresentasikan ke depan oleh perwakilan kelompok. Boleh 2 atau 3 orang yang mewakili. Begitu? Oke. Jadi yang pertama itu adalah Anda diminta untuk menggambarkan bagaimana gambaran kemajuan yang dikehendaki oleh, mohon maaf apakah saya kecepatan? Mohon maaf, saya ulangi lagi. Anda diminta untuk menggambarkan bagaimana gambaran oleh risalah Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah. Saya ulangi kembali, Anda diminta untuk menggambarkan bagaimana gambaran kemajuan yang dikehendaki oleh risalah Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah, untuk menyebutkan apa saja kriteria dari ciri Islam berkemajuan yang dikehendaki risalah Islam berkemajuan. Saya ulangi kembali, Anda diminta untuk menyebutkan apa saja kriteria dari Islam berkemajuan yang dikehendaki risalah Islam berkemajuan. Oke? Anda
diminta untuk menyebutkan pendekatan risalah Islam berkemajuan. Saya ulangi, Anda diminta untuk menyebutkan pendekatan risalah Islam berkemajuan. Menyebutkan pendekatan, mohon maaf, menyebutkan pendekatan risalah Islam berkemajuan. Oke, saya lanjutkan. Yang kelompok 4, jelaskan aspek manhaj Islam berkemajuan. Jelaskan aspek manhaj Islam berkemajuan. Oke, sampun nggih. Ini nanti waktu diskusinya yang diminta adalah menggambarkan kemajuan yang dikehendaki oleh risalah Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah. Karena itu saya mulai, di sini ada 2 slide. Slide yang pertama, sebenarnya konsep Islam berkemajuan itu apa? Islam berkemajuan itu merupakan aktualisasi dari perluasan pandangan keagamaan melalui dakwah dan tajdid yang bersumber dari Quran dan hadis dan tetap menerapkan kontak kekinian dan proyeksi masa depan. Jadi di sini Islam berkemajuan itu tidak boleh hanya mikir masa lalu saja, tetapi masa sekarang dan yang akan datang itu perlu dipikirkan juga. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya Islam berkemajuan? Implementasinya adalah yang pertama, mumpuni atau ahli dalam bidang ilmu agama. Karena itu, tauhid dan Quran sebagai sumbernya. Dalam arti tauhid di sini sebagai sandaran kita, sebagaimana doa yang tadi dibaca ibu-ibu bersama, surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, berarti di sini tauhid itu sebagai sandaran kita dan Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum. Kita tidak bisa bersebelah mata bahwa pada dasarnya manusia itu juga harus pandai dalam hal agama, juga berpengetahuan umum agar pikiran kita tidak licik atau tidak picik, sehingga pengetahuan yang dimiliki harus luas. Yang ketiga, siap berjuang dan mengabdi untuk Aisyah. Karena kita forumnya Aisyah, maka di sini yang ketiga ini siap berjuang dan mengabdi untuk Aisyah sebagaimana temanya, kepemimpinan profetik Aisyah. Karena itu berjuang dan mengabdi untuk Aisyah di sini tidak bisa lepas dengan ijtihad dan tajdid. Ijtihad adalah usaha kita dengan sungguh-sungguh untuk maju. Tajdid berarti sesuatu pada kemajuan, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, mengutamakan nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat, atau yang sering kita dengarkan di Muhammadiyah itu ada istilah wasatiyah. Wasatiyah itu tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan-kananan dan tidak terlalu ke kiri-kirian. Karena itu hari ini barangkali ibu-ibu tidak ada yang pakai cadar, karena cadar itu identik dengan mereka yang ke kanan-kananan. Nah, kita jilbaban ini berarti apa? Kita wasatiyah. Barangkali itu. Nah, yang kelima, mewujudkan kasih sayang. Itu bukan kasih saying ya, kasih sayang bagi seluruh alam.
ini istilahnya adalah rahmatan lil alamin. Yang biasa kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasih sayang. Jadi di sini warga Aisyah tidak memandang kita melakukan komunikasi itu atau bersikap kasih sayang tidak hanya antar sesama manusia, tetapi bisa pada makhluk yang lain termasuk tanaman, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena tadi salah satu contoh ibu-ibu pembukaan kerdus-kerdusnya setelah dahar maka harus diringkes. Ibu-ibu siang tadi dahar piringnya harus dipinggirkan, di sampah-sampah disendirikan. Maka itu merupakan salah satu rahmatan lil alamin. Demikian barangkali dari kelompok 1, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendekatan yang namanya burhani. Burhani yaitu disesuaikan dengan kondisi atau konteks tuan. Jadi kalau teks itu bayani itu tekstual, kalau burhani itu kontekstual. Maka bagaimana perempuan, terutama ibu-ibu Aisyah, ketika ditinggal mati suaminya, sementara tugasnya sahabat yang harus keluar rumah, maka tidak mungkin akan berhenti untuk berorganisasi. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ada syarat-syarat boleh keluar asalkan enggak bermaksiat, menor, kemudian pokoknya yang sifatnya bermaksiat, tetap di jalan syariah. Sudah cukup kita aja. Berikutnya irfani, muslimah ketika keluar rumah. Atau kadang bagaimana pandangan orang ketika perempuan itu ditinggal mati suaminya di masa iddah, sudah keluar masuk rumah misalnya menor, di sini tetap berpijak pada syar'i, artinya sesuai kebutuhan yang harus dilakukan oleh perempuan yang iddah itu. Lah, estetikanya ya jangan menor-menor, kan begitu ya, indahnya. Jadi di situ etikanya ya ketika berduka ya jangan keluar dulu, mungkin berapa hari, tidak harus 4 bulan 10 hari, tetapi pantes sudah tidak ada yang takziah maka keluarlah rumah. Itu etika dan estetika, yaitu irfani. Begitu. Terima kasih, mohon maaf saya kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendapatkan persoalan atau tantangan untuk menyebutkan apa saja kriteria dari ciri Islam berkemajuan yang dikehendaki risalah Islam berkemajuan. Di sini kami menemukan 5 poin dari kriteria Islam berkemajuan, yaitu yang pertama berlandaskan tauhid, yang kedua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga menghidupkan ijtihad dan tajdid, keempat mengembangkan wasatiyah, yang kelima wasatiyah, dan kelima wasatiyah, dan yang kelima menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Oke, saya akan membahas satu persatu. Insyaallah saya cepat. Ya. Yang berlandaskan kepada tauhid, di sini ciri-cirinya yang pertama tidak syirik, karena begitu kita percaya kepada Allah, keesaan Allah, maka kita tidak akan berpaling pada yang lain, dan kita tidak akan syirik, tidak akan melakukan tindakan syirik apapun. Lalu selanjutnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu dalam segala kehidupan kita harus kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam melaksanakan keseharian kita. Tidak boleh kita mencari sumber-sumber lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid, yaitu walaupun kita harus kembali pada Al-Quran dan Hadis, tapi kita tidak boleh
untuk tidak mengikuti perkembangan zaman, karena zaman ini selalu berkembang, selalu banyak yang berubah, banyak hal-hal baik yang juga terus berkembang, maka kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak taklid buta. Lalu mengembangkan wasyatiyah. Saya deg-degan kalau ngomong yang ini, takut saya. Yaitu kita harus mengembangkan dan menyebarkan wasyatiyah. Dan salah lagi, wasyatiyah. Dan dalam berpikiran kita harus berada di tengah-tengah. Kita harus tergantung pada satu mazhab saja. Ini jelaskan aspek manhaj Islam berkemajuan. Manhaj adalah cara yang diperlukan untuk memahami dan memaknai ajaran agama dan mengembangkan pemikiran keagamaan secara benar. Manhaj Islam al-Islam Takudumi ini digunakan agar pemahaman, pemakaian atau nas manusia dan pengembangan pemikiran diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan atas prinsip-prinsip agama, akal, dan pikiran. Aspek-aspeknya ada yang pertama, ada 7 Yang pertama sumber ajaran Islam, yakni yang pertama harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Kemudian di sini juga ada metode bayani, yakni penafsiran atau uraian berdasarkan pada teks dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Teks taklili, yakni pemahaman dengan penalaran. Kemudian dimensi ajaran Islam ada 4, yakni akidah. Akidah adalah menyangkut keyakinan yang dasar agama kita wajib dipercayai oleh umat Islam, dan di sini harus bersih dari syirik, tahyul, dan khurafat. Kemudian bentuk keyakinan tidak ditemukan beberapa hal yang ibadah. Yang kedua adalah ibadah, yakni yang ditetapkan Allah atas perincian madalah, yaitu tingkah atau cara-cara yang tertentu. Semua perwujudan dari ketertundukan seorang muslim terhadap Allah yang dilandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan harus bersih dari bid'ah. Kemudian dimensi selanjutnya adalah akhlak. Prinsipnya adalah menegaskan dan membedakan perbuatan yang mulia al-karimah dan yang rendah, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan alam. Kemudian muamalah duniawiyah, yaitu mengelola dunia dengan sebaik-baiknya dan menggerakkan kehidupan masyarakat sesuai prinsip agama. Yang selanjutnya 3 pendekatan, yakni bayani, burhani, dan irfani. Yakni bayani didasarkan petunjuk dan bahasa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan burhani menggunakan rasio atau argumen. Kalau irfani ke dalam spiritual atau nurani. Kemudian istihad berkemajuan adalah keharusan karena peristiwa tersebut baru dalam kehidupan. Yang kelima akal dan ilmu pengetahuan. Keenam masalah keagamaan. Yang ketujuh kemuliaan manusia. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan sebagai organisasi yang berdasarkan Islam. Dengan Islam berkemajuan itu, ya, Muhammadiyah berusaha mengurai sikap yang membelenggu pemahaman Islam dalam satu pandangan sempit yang anti perubahan. Ya, jadi ke sana arahnya. Dalam upaya mencapai cita-cita kejayaan Islam, Muhammadiyah merumuskan beberapa hal. Tadi yang sudah ditanyakan tentang ciri, ya. Ciri manhajnya, apalagi pendekatan, ya, bukan yang pertanyaannya tadi,
kaitannya dengan kriterianya, ciri-cirinya, manhaj. Apa Bu manhaj itu? Ya, manhaj sama apa satunya? Ya, pendekatan ya. Pendekatannya ada berapa? Bayani, burhani, irfani. Ya, saya sudah 10 tahun yang lalu ketika Pak Saad memberikan materi waktu Baitul Arqamnya pimpinan wilayah. Saya coba dengar kiri kanan, ada yang bertanya begini, yang ditanya kebetulan Bu Sugiyarti, ada ibu yang nanya, Bu jenengan ngerti ya Bayani Burhani nopo belas orang ngerti. Jawabannya Bu Sugiyarti. Saya lahir tak tanya lagi, akhirnya saya minta kebetulan Bu Asmawati jadi manporter, Mbak aku njaluk waktu, kayaknya banyak yang tidak paham. Ya, jadi akhirnya ya itu langsung dengan contoh-contoh. Nah, itu pun belum maksimal ternyata. Akhirnya terus memang harus sosialisasi. Yang masih belum maksimal itu berkaitan dengan irfaninya. Irfaninya itu masih banyak terjadi beberapa perdebatan. Ya. Jadi irfani itu kadang yang ke akhlaknya, ke ihsannya gitu. Jadi masih belum clear yang betul-betul nggak seperti bayani dan irfani. Nah, ibu-ibu sekalian, risalah perempuan berkemajuan itu merupakan irisan dari Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan. Sudah hafal ya Bu? 7 karakter 10 komitmen. Ya, coba belakang. Ya, apa itu Bu? Yang pertama apa? Urut itu, urut. Iman dan takwa. Iman itu prestasi batin kita, kemudian dibuktikan dalam takwa itu dalam aktivitas secara lahir, mulai dari bangun tidur ke tidur kembali, bagaimana Islam mengajarkan itu, takwa itu di situ. Ya, kita pelihara aturan-aturan Allah itu dalam bentuk apa? Tampilan kita, pola pikir kita, sikap kita. Yang kedua adalah taat beribadah. Saya mungkin yang ikut acara Rakerwil Majelis minggu lalu, saya sampaikan, andaikan peserta ini taat beribadah, mengamalkan puasa sunnah ayyamul bid, maka berhemat lebih dari 100 juta saya hitung. Konsumsi 2 hari itu loh. Iya, kan tidak makan siang. Bu Nyai Walida kalau buat acara ya Senin Kemis, karena paling banyak di biaya itu konsumsi. Tapi alasannya musafir kok Bu. Wah, ini kalau puasa nanti gak masuk, ngantuk macam-macam ya. Oke lah. Nah, taat beribadah sampai akhirnya sholat malam itu apa? Ketaatan ibadah itu bukan hanya di Muhammadiyah itu, di PHIWM itu fokus kepada kita bisa melihat bagaimana amal sunnahnya, amalan sunnahnya. Kalau yang wajib itu semua orang bisa. Saya sering, mohon maaf, dengan tokoh-tokoh muslimat gitu ya, ketika ada pelatihan satu kamar, tapi jarang mereka mau diajak sholat berjamaah, jarang mereka mau diajak untuk bangun terus. Kalau seperti ini model jualannya, jadi pangsa pasarnya itu siapa, yang jadi sasaran itu siapa, itu harus jelas. Nah, dalam masalah muamalah itu selalu berpikir maju. Zamannya sudah berbeda sekarang itu. Ya, jadi pakai HP aja ke Shopee itu beli terasi sudah
Sampai di rumah ya, nggak usah capek-capek keluar rumah. Nah, ini yang Aisyah ini masih belum maksimal di situ. Kemudian setelah itu apa? Ya, wasatiyah. Tadi bukan sod ya Bu, sin. Ya, sin. Surat apa Bu? Al-Baqarah ayat ya. Antara Islam kafah dan Islam wasatiyah, dua hal yang nggak bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Kalau ibu mau bicara ngomong wasatiyah harus paham dulu kafah. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Ayat berapa yang kafah itu? Ya, ayat 208 ya. Jadi artinya keseluruhan, utuh dan total, syumul. Itu kafah. Jadi berislam secara kafah itu berarti beragama Islam dengan berusaha mempelajari seluruh ajarannya lalu mengamalkan secara menyeluruh, utuh dan total. Jadi apa yang dipelajari itu diamalkan. Itu namanya kafah. Berlawanan dengan berislam secara parsial. Itu. Nah, kemudian Islam wasatiyah 143 ada yang hafal? Al-Baqarah 143. Yang kedua tidak gulu. Apa itu gulu? Apa gulu? Overlapping. Beribadah juga begitu. Ya. Yang ketiga tidak hisbiyah. Apa hisbiyah? Fanatik buta. Ya, jadi makanya putusan tarjih itu bukan sesuatu yang final, tapi usaha maksimal dari Muhammadiyah untuk mencapai kebenaran. Makanya terus dikaji, terus dikaji. Ya, dulu berjamaahnya perempuan itu dulu, sekarang ada juga bisa di maju gitu ya. Jadi itu terus karena terus dikaji. Biasanya orang yang berislam secara kafah itu harus dibarengi dengan berislam secara wasatiyah itu tadi. Ya, tidak tatarruf, tidak ghullu dan tidak hisbiyah. Fanatik buta itu loh Bu. Ya, kata orang Maduran, orang buntek, Bu pokoknya itu yo melok ae gitu. Bu salah, Bu bener. Ya. Jadi ini ukuran wasatiyah itu mengikuti ajaran Al-Quran, As-Sunnah dengan benar dan manhaj yang benar pula. Ya, di dimensi kekafahan itu seimbang antara apa? Dunia akhirat, dohir batin, zikir dan fikir. Berpikir iya, tapi zikirnya juga harus imbang. Nek zikir tok nggak berpikir. Ya, jadi kalau tahlilnya di Muhammadiyah itu ya menghasilkan 45 miliar kemarin ya. Itu salah satu bagian ya. Akidahnya ibadah harus imbang. Kalau imannya sudah bagus ya ibadahnya juga harus bagus. Akhlak dan muamalahnya juga harus imbang. Ya, jadi untuk itulah maka ibu-ibu sekalian bahwa berkaitan dengan apa? Dengan risalah Islam berkemajuan yang salah satunya 7 karakter perempuan berkemajuan itu beriman dan takwa, taat beribadah, akhlakul karimah, tajdid, yang kelima wasatiyah, bersikap wasatiyah, yang keenam amaliyah solihah. Itu yang mana? Amaliyah yang solihah, ya amal-amal yang baik ya. Jadi amal solih itu ukurannya yang seperti apa? Ukurannya ya. Jadi itu tadi kembali. Jadi niatnya benar, caranya benar. Dilakukan dengan apa? Ya aspek ihsannya itu bagus.
nggak asal, tidak asal melakukan sesuatu, apalagi di organisasi. Kadang-kadang organisasi itu kita terus kemudian disambi. Ya memang karena kita punya pekerjaan utama, jadi ibu, jadi istri, jadi nenek. Ya, saya sambil ngomong. Tadi saya bilang, ojo ganggu bundamu ya, bundamu sekolah, dimarahi sama ketua kelas nanti. Saya gitu kan. Ya, jadi itu amal yang solih, itu yang niatnya, caranya dan dilakukan dengan bagus. Yang terakhir, inklusif. Inklusif itu apa? Ya, kita terbuka silahkan, tapi ingat, kita punya prinsip. Jangan mengorbankan keyakinan karena kita terbuka pada orang lain, sehingga kita nggak wibawa di situ. Ya, saya sekarang sudah paham. Bro, ini datangnya jam 4 ya. Loh, ini acara undangannya jam 3 kok disuruh jam 4. Ya, kami masih mau tahlilan dulu, tibaan dulu. Jadi ngerti, lama-lama ngerti. Untuk dilingkan itu ke situ. Ya, baik, coba lanjut sedikit yang terkait dengan kepemimpinan profetik itu apa, Bu? Apa? Dirasa fiddin. Ini tujuan untuk apa? Studi keagamaan. Ya, jadi kepemimpinan itu kalau kita lihat dari kacamata agama, ya itu sekarang Muhammadiyah Aisyah bukan hanya kolektif kolegial, tapi ya kita pertegas dengan kepemimpinan yang profetik. Jadi bervisi profetik di Aisyah Muhammadiyah, bervisi profetik, nubuah, kenabian. Kemudian maka sebagai catatan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Ya, ibu-ibu ada yang hafal Quran surat Ali Imran 159, ini sebagai landasan teologis. Landasan teologisnya saya dahulukan itu. Nah, Bu, kita ini apa dan siapa? Yang ada di ruangan ini itu siapa, Bu? Siapa? Saya tanya, Ibu anggota apa pimpinan? Iya, ya. Terus tahu dengar di mana? Dengar di YouTube katanya. Ini panitia orang NPK. Kalau pimpinan di situ ada uswah dan qudwah, menjadi teladan dan menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan apa? Jamaah dan menggerakkan kemajuan. Ada dua itu. Ya. Uswahnya nanti dari sini terus wis nek ngono sebagai pimpinan naik. Karena sering banyak orang dari pimpinan itu sendiri. Saya pernah mengingatkan dulu di kabupaten. Kami pengurus Asia, bukan pengurus, pimpinan. Pimpinan. Nah, nanti luas lagi apa bedanya pimpinan dan kepemimpinan. Pimpinan Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, gitu kan? Mendengar istilah itu karena kita berkelompok. Kalau pemimpin, ya. Yang apa? Yang oh ya. Nahnu ansarullah. Kami penolong agama Allah. Jadi nggak ada istilahnya kemudian karena ketuanya, wakil ketuanya, sekretarisnya berhalangan, organisasinya terus tidak jalan.
Ini ya, sudah paham ya Bu? Jadi bukan pengurus tapi pimpinan. Kalau pimpinan, di situ ada uswah dan ada qudwah, menggerakkan. Ya, menggerakkan. Apa yang digerakkan? Kalau penggerak itu dari mana gerakkan? Dari depan, dari samping, kadang harus nyurung ya. Kalau mobil mati, mogok, itu kan disuruh. Ada yang geret, juga ada yang nyuruh. Jadi kalau misalnya contoh, kadang jadi rasan-rasan, ketua majelisnya menang aja, ya wis aku menang, ya bubar sudah, nggak jalan. Nanti laporan pertanggungjawaban majelis misalnya kesehatan. Lah soalnya ketuanya lagi udur, akhirnya yang anggotanya terus ya terus yang dilaporkan apa? Kegiatannya apa kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada korbit ya. Kemarin kali hadirkan, korbitnya harus datang. Nanti jangan sampai ketua majelisnya tahu tapi korbit yang membidangi tidak paham. Ya tujuannya ke situ, maunya diundang tiga-tiganya. Tapi Kunto Wijoyo, siapa namanya, suaminya Bu Susilo ya. Jadi mengenai pentingnya ilmu sosial transformatif yang disebut juga ilmu sosial profetik. Nah, ini tujuannya apa? Ya, merupakan kepemimpinan yang menerapkan karakter kepemimpinan Nabi, terutama Rasulullah. Setiap Nabi adalah pemimpin dan memimpin dari sekalian manusia. Nabi Muhammad tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat karena ia memperoleh hak untuk memberi syafaat. Pertama kali ya, jadi tanggung jawabnya Rasulullah itu berat dibanding dengan yang lainnya, karena juga yang dimintai dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah minta. Yang diizinkan pertama kali untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah. Maka tadi Fabima rahmatin minallahi lintalahum itu kaitannya dengan kisah perang apa Ibu? Perang Uhud. Siapa tadi yang nyebut perang Uhud? Oke. Perang Uhud Rasulullah, nah ini penting. Merencanakan strategi itu hanya bertiga. Ya, dengan siapa Bu? Siapa yang diajak menyusun strategi itu? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian akhirnya menjadi keputusan yang harus diikuti. Katakan kalau di PDA ya, saya juga begitu. Jadi ada yang inti ketua sekretaris bendahara. Ini yang menggodok seluruh program. Baru setelah matang di sini, baru disampaikan kepada wakil dan ketua majelis serta lembaga. Makanya ini Rasulullah seperti itu. Akhirnya keputusannya apa, kebijakannya? Di sini kelompok pemanah, di sini yang berkuda ya. Nah, yang pemanah itu tidak boleh meninggalkan tempat itu sebelum ada instruksi. Namun godaan, ada ghanimah. Nah, ini yang menggoda ketika punya amal usaha yang besar. PDA Kota Malang kan tidak punya rumah sakit, tidak punya SMP, SMA, tidak punya pesantren. Yang punya rumah sakit yang ini itu luar biasa bertengkarnya. Kalau ya teriak-teriak nggak didengar sama sekali. Semua pada cari kekalahannya itu kan di situ. Asalnya kan menang. Andaikan kelompok pemanah ini betul-betul berkomitmen, maka tidak akan ada korban. Berapa Bu korbannya? 70. Ya, makanya tidak salah kalau Bu Hera hanya berdiskusi dulu dengan
sekretaris dan bendahara ini kaitannya untuk merencanakan bagaimana setelah matang baru disampaikan kepada pimpinan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu pun gagal. Gagal kan? Padahal Rasulullah sendiri ya memimpin peperangan itu. Bukan sahabat, langsung Rasulullah. Nah, untuk itulah maka ini jadi pelajaran Ibu. Rasulullah menyuruh, oleh Allah disuruh apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jangan kamu marahi Muhammad. Allah telah ngasih sifat kamu lemah lembut terhadap mereka. Bukan lemah lembut itu di situ ada ketegasan. Kalau kamu marahi semua, mereka akan lari meninggalkan kamu. Nah, ini yang harus kita pegang. Apalagi Aisyah yang nggak ada ghanimahnya malah bayar ya Bu. Ini bayar sendiri atau dibayari? Iya. Kemudian maka apa Bu lanjutannya? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jangan hanya memaafkan itu bukan berarti melupakan. Gak bisa sesuatu yang sangat berkesan itu dilupakan. Tapi memaafkan itu di situ adanya pemakluman. Maklumi kenapa dia begitu. Siapa yang gak tertarik kepada harta? Pasti jadi bahan geger kalau sudah amal usahanya banyak. Ini ada salah satu ketua PDA syawarakan lagi. Dari kata syawara artinya apa Bu? Sarang lebah. Sarang lebah. Nek enggak hati-hati mengambil madu. Kalau tidak bisa jadi pawang, maka nanti akan jadi sakit. Jadi musyawarah itu potensi negatif diminimalkan, yang positif dimaksimalkan. Ya, jadi makanya sebelum musyawarah terus disampaikan dulu gitu ya. Jadi saya kemarin ngomong, aku nek ngomong nanti salah tapi sakjane iso begini gitu ya. PDA yang nggak ngirim kenapa Bu? Nggak ngirim, nggak ada transportnya. Sudah gini nggak usah bayar, tapi dia nggak usah ngomong sama yang lain ya Bu. Sakjane yo iso wong nek dolen itu iso kok. Masa bayar? Tapi ya sudahlah, itu yang memang pahamnya seperti itu. Ya, fatawakkal 'ala Allah. Apa yang sudah menjadi keputusan pahit PDA Kota Malang jadi korbannya putusannya kebijakannya PWA. Ya Bu Hera ya? Sampai lama dikukuhkan tapi makanya ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu berlaku pada siapa? Pada siapa? Jadi ini sampai dikenal di PP Jawa Timur karena apa? Jawa Timur itu menjadi barometernya nasional. Ya, ini yang harus kita pertahankan. Apalagi Kota Malang yang punya LKBH, punya ini sudah jadi acuan. Jadi sering banyak yang. Nah, ini kemudian berikutnya surat nek pernah dibaan insya Allah apa? Saya dulu tinggal di kos-kosan 13 tahun. Tiap hari seminggu 3 kali ada dibaan sampai apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi gitu kan. Apal ada rumah sakitnya. Yang ketiga surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Itulah sifat-sifat khusus yang perlu kita ikuti. Kalau amanah tabligh itu semua Rasul memiliki, tapi khusus Rasulullah itu ada di 3 surat. Ada di 3 surat. Asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Berkasih sayang kepada sesama. Biasanya saya kalau materi
ini di Baitul Arqam di wilayah, saya minta waktu 3 jam karena ada FGD-nya, ada bermain peran. Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Contoh, ini sama ini Bu siapa? Bu Mazida, ini banyak yang Mbak siapa? Pak Bebi. Kemudian ini Besti katanya ya Bu ya. Ya. Ini salah, jelas salah. Karena Bestinya dibela. Nah, itu bukan ruhama ubainahum. Orang yang menyayangi, tempatkan dia salah. Karena takut salah nanti akan kehilangan itu ya, daripada hanya mendiamkan sesuatu yang salah. Namun ada tugas kedua. Ibu perlu mendamaikan yang lagi berseteru di antara sesama. Ini tugas kita seperti itu. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Saya sudah dapat fadlan. Ibu ada. Ya, itu jadi harus dipikir. Saya kadang-kadang, ayo kita nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Apa peduli guru? Bagaimana guru yang di Bangkalan tuh Bu, nggak ada bayarannya sama sekali. Di Malang sih ono 1 saikat, tidak ada ya sudah ya Bu Era ya. Di sana itu ya ayo berbaginya dengan yang kenal sama yang senior ya, berkomunikasinya menggunakan apa Ibu? Kaulan karimah. Walaupun tidak sepakat tetap bagus. Kenapa? Ya, kenapa Bu? Karena lisan inilah yang menyebabkan apa Bu? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu hati-hati, walaupun tidak sepakat dengan yang tua, tapi tetap pendekatan yang memuliakan. Kalau dengan orang munafik, menggunakan apa komunikasinya? Jangan banyak di Anissa itu perlu dikaji. Jangan duduk bersama mereka. Nggak usah bergaul dengan mereka, supaya mereka belajar dari kebiasaan buruknya itu. Salah satu contoh ya, saya dulu ada bahwa barangnya dia itu selalu mahal, punyanya orang dinilai murah. Suatu ketika saya ke pasar besar asli, yang dia bilang tasnya dia itu 250.000, di pasar besar persis mereknya 25.000. Akhirnya di depan orang banyak saya bilang, ayo titip nang aku loh, iki lo selawi, aku tuku ini. Kok ngomong 200 saikat? Kalau ada punyanya orang dikatakan murah, padahal itu mahal, itu pasti ya yang gitu murah, aku titip 10, tak gitu kan? Itu harus tegas, karena itu penyakit rohani, nggak mudah untuk dihilangkan. Kalau dengan kelasnya Fir'aun, Rina, lembut, itulah Muhammadiyah Pak A.R. Fahrudin dengan Pak Harto, silaturahmi. Sekarang Pak Haidar Nasir, betapa lembutnya beliau, tapi tajam isinya. Ya, dengan penguasa yang tidak sejalan, tidak usah demo-demo ngata-ngatain yang tidak bagus, tapi lembut. Perlakukan seperti mendekati anak kecil. Jangan dikasari. Ya, ada kaulan apa lagi? Maisuro. Ibu dakwah di rantai, jangan pakai istilah angel, mereka nggak mudeng, katanya orang Solo. Maisuro yang mudah. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Ambil yang mudah-mudah bisa dilakukan. Ini CMA-nya Bu Ella ya, Bu Yayub ya. Jadi untuk dakwahnya di rantai, ya itu istilahnya harus diturunkan. Terus apa lagi? Kaulan apa lagi? Sadida. Nah, di kepemimpinan ini kejujuran itu menjadi penting. Ya, saya yang dari Malang itu rata-rata PWA yang dari Malang itu rata-rata syah
Kalau syak kayaknya genit ya Pak. Jangan, ya itu apa? Nah, kata-kata yang memang berat untuk disampaikan ini nggak bisa, harus lewat aisyah, harus lewat organisasi, nggak bisa perorangan. Karena ini lewat kepemimpinan. Contoh jam malam untuk di Kota Malang sebagai kota pendidikan, Bu Hera mungkin juga harus bersurat itu. Ya, di taman-taman tempat saya kalau malam itu kayak taman kebun binatang, kudungan lagi. Mungkin Bu Yayu pernah nginep di Firdaus, sesekali keluar jam 2, jam 1. Oh iya. Saya kan sering keluar malam kalau keluar kota. Ya Allah, luar biasa. Saya bilang sama itu, tolong fotokan Mas, aku tak. Sekarang ganti sudah wali kotanya. Ini tolong nanti dibuatkan, nanti dia ranting terus dengan PCA, dengan cabang, dengan PDA untuk bersurat bahwa ini taman itu harusnya untuk sesuatu yang menyenangkan, tapi jadi tidak jauh beda dengan kebun binatang. Apalagi sekarang nggak ada penjaga malam, Bu. Ini isu-isu aktual yang ada di Kota Malang yang dekat kampus institut, ya, universitas, dekat Unisma gitu ya, dan dekat dempet dengan rumahnya Bu Rukmini. Belum yang mabuk, kalau sudah yang mabuk itu yang saya takut. Pernah bertengkar sama Pak Fadlan, ternyata orang itu mabuk, saya geret, ayo masuk. Karena pelatihan. Nanti kalau sudah ya oleh supaya ada kesamaan, itu aja namanya pelatihan itu ya. Termasuk Thaharatul Qulub ini kalau dikaji hanya sampai subuh itu gak nutup. Sekarang di pimpinan wilayah itu tiap Selasa malam dikaitkan dengan bermajelis. Kan ada 10 tema itu ya, disesuaikan dengan lembaga, karena lembaga dan majelis kalau di wilayah ada 10, sedangkan kalau di daerah 9 ya, 9. Jadi 1 ditambah yang pimpinan harian. Ya, caranya seperti itu. Jadi merupakan apa? Suatu kesatuan yang utuh, rangkaian ayat yang 1 tadarus 1 kedua sampai 10 itu ada keterkaitan, Nah ini yang perlu dipahami. Yang tadarus 1 itu apa? Tentang tauhid itu ya, bahwa dasar pokok kita belajar agama itu adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah secara konsis itu mampu melihat orang lain kalau berbeda dengan kita. Disinilah kita sering gagal jadi pimpinan. Jadi mentauhidkan Allah secara konsis itu mampu melihat bahwa orang lain itu tidak sama dengan kita. Ya, dengan tidak sama maka ada upaya-upaya pelatihan-pelatihan pimpinan itu untuk menyamakan persepsi, cara pandang. Ya, ini aja tentang masalah ibadah, ini satu begini gitu ya Bu ya. Ya, jadi cara pandangnya yang ini tauhid ada apa yang di Muhammadiyah yang dipahami, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini nggak bisa dipisah. Jadi di mana PHIWM juga ada 2. Yang kedua, tadarus kedua apa Bu? Gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan itu di tadarus kedua, bahwa bukti kalau kita bertauhid maka kita harus menggerakkan apa? Ya gerakan Islam itu. Kalau sudah ngomong Islam berarti yang kita gerakkan apa? Ya yang 30 juz itu Bu. Belum hadisnya masih ya. Wahyu itu yang kita gerakkan. Maka sebagai bukti kalau kita bertauhid maka kita menggerakkan ya. Jadi gerakan perempuan jadi bagian dari, karena apa? Perempuan itu manusia yang punya kewajiban yang sama dengan laki-laki kepada Tuhannya.
punya kewajiban sama. Yang berbeda hanya dalam mengimplementasi dari tugas khalifah sebagai di dalam rumah tangga. Yang berbeda di situ. Semuanya adalah sama, ya. Jadi mendapatkan laki-laki sholat, kita juga harus sholat. Laki-laki kepingin masuk surga Jannatul Firdausi Nuzulah, kita juga harus meraih itu gitu loh. Nah, untuk itulah maka kita perempuan harus berjuang untuk menegakkan agama Allah. Maka ibu-ibu di Aisyah itu tidak sama dengan sekedar majelis taklim loh Bu. Ya, kalau majelis taklim kan cuma pengajian gitu ya. Maka apalagi untuk Mbak Uzrifah itu kemanusiaan universal, kemanusiaan semesta. Ya, contohnya yang universal itu yang mana? Ada kader hijau. Itu masuk dari kemanusiaan universal. Jadi Muhammadiyah lihat dari beberapa aspek sampai ada kader hijau ya. Bagaimana berupaya untuk menanam minimal untuk lingkungan itu ya, musim hujan supaya tidak banjir di Kota Malang, itu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang di Aisyah itu beda Bu dengan yang lain. Nah, untuk itulah kalau kita hanya sekedar pokoknya ngisi waktu, rugi rugi ya Bu ya, karena kita juga kepingin masuk surga seperti halnya laki-laki itu. Nah, membuat gerakan perempuan adalah bentuk berjuang di jalan Allah. Jadi Ki Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah itu sebagai salah satu bentuk jihad fisabilillah. Itu perempuan, apalagi di tahun politik ini. Saya kemarin Bu ke PP, tolonglah Bu buat himbauan bagi kelurahan, itu si aman Bu. Kelurahan ke kecamatan karena 1 minggu lebih itu waktunya. Jadi peluang untuk diganti itu tinggi sekali. Ya, itu saya kasih masukan ke PP untuk jadi supaya juga jihad politiknya itu juga ada di situ. Kemudian kalau berjuang tentunya melibatkan orang lain ya Bu, menggerakkan orang lain. Coba sekarang program yang mampu inklusi 2 itu, Kabupaten Probolinggo, bupatinya Bojonegoro, umat dakwah itu yang mana? Ya, perlu apa? Ajarkan, kita ajak. Itu loh Islam itu seperti ini. Makanya wasatal litakunu syuhada alinnas itu tadi bukan hanya sekedar wasatiyah, itu bukan hanya tengah, tidak ekstrim kanan kiri, tapi harus syuhada alinnas, tunjukkan kepada manusia isyhadu bi anna muslimin. Ini loh Islam itu seperti ini ya, katanya mau masuk surga Firdaus ya, kalau nggak membina umat terus apa ini di keempat itu sebenarnya inti daripada taharatul qulub, yaitu tasbiyatun nafas. Ki Ahmad Dahlan di sini memilihnya beberapa ayat. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Tasbiyatun nafas jadi kotor. Bahkan makan harta waris secara ya, makanya di sini ada tempat konsultasi, ada LKBH itu, maka perlu adanya sosialisasi. Ya, ada sosialisasi ke ini bagaimana penyuluhan gitu ya, supaya tidak mungkin maksudnya kenapa ya, kalau ibu-ibu insya Allah, tapi keluarganya ibu itu juga perlu dapat pencerahan gitu ya. Setelah itu apa Bu? Apa? Tentang apa? Al-Muzammil, spiritual. Ya, untuk memberikan pembinaan. Kalau sudah Allah maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, itu kan doanya
Ya, jadi Rasulullah tidak langsung disuruh berdakwah dulu, tapi disuruh menguatkan diri dengan spiritual, yaitu lewat apa? Lewat sholat malam. Nah, untuk itulah kenapa kalau di Baitul Arqam kok ada jadwal qiyamul. Nah, kalau dulu masih saya ketua majelis tablignya PDA Kota Malang itu ya, jadi dengan kenapa kok disuruh sholat malam? Karena kalau dulu ya seperti Umar bin Khattab dari jam 2 bisa. Ya, sekarang sudah kondisi fisik kalau bepergian itu alamat. Tadi itu dibangunkan sudah nunggu subuh terus ketiduran. Pak Ketelan sudah datang loh, sudah selesai tak? Loh wis mari loh, kamu tadi nggak berangkat, udah ketiduran lagi. Ya itulah Bu, karena sudah kesehatan, sudah capek, itu sudah berbeda. Namun bagaimana kita tidak meninggalkan sholat malam? Itu di situ. Wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Asmaul husna di bacaan sholat dari takbir sampai salam. Jadi sholat malam itu sholat curhat ya Bu ya. Kenapa? Kalau kita berjamaah kayaknya siang hari nggak bisa maksimal. Tapi di sholat malam itu satu persatu, misalnya siratal ladzina an'amta, kita bilang Allahu Akbar. Itu kan Allah yang Maha Besar yang bisa menggerakkan tangan kita. Orang kalau sudah stroke tangannya sudah nggak bisa digerakkan lagi. Ada yang sehat tapi tidak bisa menggerakkan tangan. Maka Asmaul Husna dalam sholat itu Sami Allahu liman hamida, as-sami, Allah Maha mendengar. Itu dimaksimalkan di situ. Ya, kemudian yang kedua, selain sholat malam, kalau kita membina umat apa? Wasbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang mereka katakan. Ibu kalau jadi orang penyampai kebenaran, tidak semua kebenaran diterima dengan pikiran yang benar, tidak semua kebaikan diterima dengan hati yang baik. Ya itu harus siap gitu ya Bu ya. Siap terus, kita nggak boleh putus asa. Risikonya di situ memang. Ya makanya dengan sholat malam itu saya kemarin sama Bu Farida, Bu, diajari buruk mini istiqomah baca Allahumma ij'al fi qalbi nura fi sam'i nura. Ya Allah betul ya Bu, kok kebuka jalannya itu jadi ini, jadi akhirnya yang bundel yang kita anggap orang itu baik kok jadi nggak baik gitu. Ya seperti itu, kita bertanya kepada Allah. Kita bertanya kepada Allah. Ini sama Mbak Kiki saya pernah, Bu, Ibu nggak boleh nyalahkan dirinya sendiri. Nah kok bisa? Di situ bersyukur sama Allah karena Allah telah menunjukkan enggak, saya koknya salah menempatkan orang. Tiba-tiba kok ngene gitu ya. Itu kan sering. Dari apa? Mukmin. Oh, baiklah. Pribadi yang iya, inna dina indallahil Islam. Kenapa kok ayat itu? Kita apa? Supaya begini, kalau kita yakin bahwa semua agama yang dibawa oleh Rasul, agama Islam itu adalah yang benar menurut kita Muslim, katakan bahwa mereka yang benar. Nah bagaimana caranya untuk meyakinkan itu? Perlu dibuktikan. Apa buktinya kalau Islam itu agama yang benar? Nah, itu buktikan bahwa Islam agama yang universal, Islam itu agama yang sempurna. Kembali diatur, pembagian tawaris diatur, berbisnis diatur. Kita harus berani membuktikan Islam adalah wahyu, Islam adalah agama fitrah, sejalan dengan alam manusia. Tidak dikasih waktu. Rasulullah itu loh diam-diam menjamak sholat. Ada apa? Apakah Rasul mau musafir? Tidak, supaya tidak dianggap berat. Jadi ketika ada udzur betul, karena konsentrasi itu lebih diutamakan. Sampai seperti itu, mengqashar sholatnya. Ya, apalagi Bu?
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi ini harus kita yakini gitu loh Bu, untuk terbentuknya apa? Kepribadian yang muslim, mukmin, muhsin, muttaqin juga, mukhlis. Ya, mukhlis itu mau jadi siapa namanya, sahabat Rasulullah itu berat gitu rasanya gitu ya Bu ya. Oke. Itu ya. Jadi menjadikan pribadi yang seperti itu bentukannya seperti apa? Ya, muslim itu harus kita tunjukkan, harus kita tampilkan. Jadi aktivitas lahir itu disebut ya Islam. Ya, jadi bagaimana Islam Wasatiyah berkembang gitu nanti. Setelah itu apa? Ya, keluarga. Jadi, jawab, satu sisi harus benahi itu dulu, itu bahasa saya seperti itu gitu ya. Jadi kaitannya dengan keluarga itu menjadi sasaran, makanya ada pengkaderan keluarga ya Bu. Ada keluarga. Tuh kadang-kadang kalau di presiden, di gubernur ramai karena anaknya di apa dinasti, di Aisyah nggak ada bayarannya. Jadi kadang kalau sama ini kan mereka beriman dan bertakwa, maka masjid sebagai salah satu pusat untuk pengkaderan. Di Ranting ada masjid ya Bu ya. Sekarang bagaimana menjadi masjid yang ramah anak, masjid yang ada wifi-nya, masjid yang bukan yang menakutkan gitu lah Bu ya. Itu ke sana. Ini yang menjadi PR kita. Ini yang kadang-kadang dulu Bu Era saya masih jadi ketua PDA itu sering keliling kalau salat subuh atau isya gitu ya. Ya Allah, di sini ada pimpinan Muhammadiyah. Saya tanya kadang-kadang, ini nggak pernah ke sini jualan Bu kalau nggak jadwalnya misi. Ya, kami Biatul Mar'ah Asia. Perempuan-perempuan itu harus mendapatkan pendidikan tentang perempuan supaya keluarganya bagus, kemudian bisa mengajak di lingkungannya ada. Yang terakhir adalah kesehatan. Perempuan yang berjuang berdakwah selain menguatkan diri dengan spiritual untuk qiyamul lail, maka juga harus menjaga kesehatan. Kalau sakit-sakitan, bagaimana kita bisa berjuang? Saya di ini sama Hukom ya.